Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampan-Nambayan. Lembaga Konsultasi One Advokasi Ketenagakerjaan Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan telah dibentuk tengah hari Jumat 19 Mei 2023. Hadirnya organisasi ini bisa menjembatani pemerintah dengan perusahaan dalam masalah ketenagakerjaan hingga permasalahan pengaturan hak-hak pekerja. Nah, mungkin selawas ini merasa keadaan sejalan dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Lembaga Konsultasi One Advokasi Ketenagakerjaan Indonesia atau LKKI Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk setelah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 002 tahun 2003 tentang pengesahan dan pendirian Lembaga LKKI Kalimantan Selatan. Terbentuknya organisasi baru yang bergerak di bidang jasa wan hanya ada satu-satunya di Indonesia ini, ditandai dengan deklarasi wan pernyataan sikap anggota LKKI Kalimantan Selatan tengah hari Jumat 19 Mei 2023. Kami Lembaga Konsultasi dan Advokasi Ketenagakerjaan Indonesia atau disingkat LKKI Provinsi Kalimantan Selatan pada deklarasi Lembaga Konsultasi Advokasi Ketenagakerjaan Indonesia ini pada tanggal 19 Mei 2023 hari Jumat bertempat di Hotel Pop Banjarmasin dengan ini menyatakan sikap: 1. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua, menghimpun, membina, dan meningkatkan kemampuan para mediator LKKI agar lebih terampil, profesional dalam menyelesaikan perselisihan, konflik, sengketa, dan atau perkara untuk memperoleh kesepakatan perdamaian para pihak melalui prosedur mediasi di luar pengadilan maupun dalam pengadilan. Kepala Dinas Tenaga Kerja wan Transmigrasi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti Wahetakoni Prima TV memadahkan hadirnya organisasi ini bisa menjembatani pemerintah dengan perusahaan dalam masalah ketenagakerjaan hingga permasalahan pengaturan hak-hak pekerja. Nah, mungkin selawas ini merasa kadas jalan dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Terus terang kami sangat mengapresiasi dan juga mendukung sekali dengan berdirinya LKKI ini, karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dengan adanya LKKI ini dengan tujuannya juga untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, yang dinamis, berkeadilan dan kondusif, dan juga untuk penegakan penerapan pada pembinaan pengawasan ketenagakerjaan di sektor norma kerja dan norma K3 tentunya akan dapat saling bersinergi, bisa saling bekerja sama nanti ke depannya. Dengan adanya LKKI ini tentunya yang bergerak di bidang konsultasi dan advokasi bisa menjembatani hal tersebut ke depannya. Nantinya jadi kita tidak terlalu berat lagi untuk bisa satu pemahaman, satu persepsi, dan akhirnya kita akan mudah lah untuk mencapai kesepakatan apabila ada permasalahan maupun pengaduan dari hubungan industrial di perusahaan maupun juga di masalah penerapan norma kerja dan norma K3. Sementara itu, Ketua LKKI Kalimantan Selatan Siswansah memadahkan kehadiran organisasi ini adalah untuk membantu pemerintah daerah memediasi khususnya dalam menangani persoalan yang terjadi dalam dunia ketenagakerjaan. Hari ini Ulun sangat berbahagia dengan statement Pak Kadis tadi bahwa Pak Kadis mengetahui selama hampir 1 tahun berjalan beliau sebagai kepala dinas menggantikan Ulun yang masa waktu 2 tahun 2 bulan Ulun di sana, ternyata apa yang disampaikan itu pas. Nah, sehingga dalam 2 tahun itu berpikir setelah Ulun pensiun, berpikirlah Ulun, oh ini ada hal-hal yang perlu dibantu pemerintah daerah dengan suatu lembaga pihak ketiga seperti yang kami dirikan ini. Nah, setelah kami konsultasikan dengan kawan-kawan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa
untuk membantu pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah itu diperbolehkan. Nah, kan ada namanya lembaga-lembaga yang seperti di luar sana kan untuk jasa konsultan misalnya tentang perpajakan dan sebagainya ya. Siswansa menambahkan organisasi LKQ Kalimantan Selatan satu-satunya ada di Indonesia.